kayak ada yang mau keluar, aku bilang gitu kan. Terus pas suami lihat, ih itu kepalanya kayaknya rambutnya hitam-hitam gitu kan. Udah gitu panggil bidannya, panik kan suami gitu. Aku kaget kan, kok ada pembukaan lagi gitu kan. Orang masih jauh banget gitu kan APL-nya, aku 1 bulan lagi naik motor. Pokoknya sempat berapa kali berhenti tuh di pinggir jalan kayak aduh bentar ini sakit banget kata aku tuh ya. Jadi sambil di jalan, sambil hujan, sambil kontraksi, masya Allah luar biasa pokoknya. Aduh dipede lagi, udah pembukaan 5. Cepet aku rasakan, jadi paling zuhur juga lahir kayaknya gitu kan, udah kayak positive thinking gitu. Nah udah gitu udah beres makan, aku pindah lah ke ruangan bersalin. Di ruang bersalin ini jalan ya gitu, pokoknya latihan miring kanan miring kiri, terus jalan-jalan terus gitulah, latihan-latihan biar cepet pembukaannya gitu. Masih oke, masih sambil ngemil kan, harus sambil ngemil biar kuat minum coklat lah, minumnya teh manis aku waktu itu. Sampai jam 11-an apa duhur aku dicek, kok masih belum, ya udah azan, dicek lagi baru pembukaan 6. Lama banget gitu. Ayo udahlah 6, aku mikirnya 7, 8, 9, oh asar mungkin ya aku lahiran gitu. Nah udah asar itu kan berarti aku udah 24 jam lebih kontraksi dari hari Sabtu pagi, hampir 24 jam lebih kan pokoknya. Nah udah gitu udah masih mules kan tuh, masih yang aduh ini gak kuat. Sampai jam 4 masih stuck di 7. Naik jadi 7 pembukaannya. Dari 7 itu lama, akhirnya kan konsul sama dokter, ini gak kuat banget gitu kan, dimana aku udah lemes banget. Nah udah kayak gitu akhirnya dilakukanlah induksi. Nah di sini tuh jadi induksi itu kan untuk ngebantu ngelancarin melahirkan, ngelancarin persalinan, yang tujuannya untuk ngerangsang otot-otot rahim, jadi biar lancar. Nah salah satu yang dilakukannya tuh kan ada banyak tuh yang dilakukan. Jadi ada dilakukannya pemberian obat pun itu ada obat yang diminum, ada obat yang dimasukin vagina, ada obat yang dimasukin lewat cairan infus. Jadi obat tuh ada prostaglandin kalau nggak salah, jadi semacam kayak hormon prostaglandin gitu, itu dimasukin ke vagina. Sama itu untuk jadi lebih leher rahimnya agar melunak gitu kan, agar melebar. Nah terus kalau oksitosin itu dimasukin ke cairan infus gitu kan. Terus ada satu lagi pun itu bisa lewat vagina, bisa juga diminum. Aku lupa namanya itu apa. Pokoknya itu ada obat-obatan. Ada juga dipecahin si ketubannya, aminiotomi itu. Nah aku tuh pertama dilakukan itu dipecahin ketubannya. Jadi karena nggak naik-naik itu, naiknya satu itu pun dalam jangka waktu yang lama kan. Nah jadi biasanya dari fase laten yang tadi pembukaan awal sampai 3 cm tuh biasanya 8 jam kan kalau yang awal-awal tuh. Nah aku tuh udah lebih dari 8 jam sampai ke pembukaan fase aktifnya. Nah fase aktif tuh normalnya rata-rata biasanya 6 jam, dan aku tuh ini udah lebih dari 6 jam sampai ke pembukaan lengkap tuh belum gitu. Jadi sampai di 7 mentok akhirnya dilakukan pemecahan air ketuban, dan pecahin tuh air ketubannya. Ternyata agak sedikit hijau juga, padahal itu janin aku tuh gak lama dalam kandungan atau gimana kan. Terus aku bilang, ini agak hijau apa cairan ketubannya, minta dilaporin juga kan ya, takutnya kan harus ada obat yang diminum. Akhirnya dikasih obat antibiotik kan, takutnya ada infeksi atau apa. Udah minum itu, maghrib aku dicek lagi, cuma naik 1 pembukaan 8. Aku udah lemes itu, udah kayak aduh kok ini lama banget, udah mules kan sana sini, mules banget. Nah akhirnya pokoknya habis maghrib jam 7-an perawatnya bidannya bilang kan kayak dia udah konsultasiin lagi ke dokter Haninya, ini kayaknya harus dilakukan induksinya, dikasih obat oksitosin diinduksi ya, kayaknya dikasih obat. Iya deh, yang nggak apa-apa teh gitu kan ya, yang penting cepet karena aku kayak udah lemes gitu kan, ini dikasih obat itu juga nggak apa-apa. Oh ya udah, ngisi dulu kan surat tanda tangan gitu suami, udah ngisi. Terus si suami balik lagi dipasang infus lah, karena sebelumnya aku nggak pasang infus kan. Pasang infus, aku tuh sebelumnya aku juga pasang oksigen karena aku napasnya udah capek, karena kan lagi zaman covid itu pakai masker, harus pakai masker di ruangan juga, apalagi kalau ada perawat yang periksa itu pakai masker. Itu lagi sakit lagi apa, masker kan ngap juga kan lumayan, jadi nafasnya agak kurang.
mulai ngatur nafas gitu kan, pasang oksigen lah, udah pasang oksigen, pasang infus buat masukin si cairan oksitosinnya kan. Nah udah kayak gitu jam setengah 8-an lah kurang lebih. Ini kurang lebih reaksinya sampai lahir berapa jam, gue bilang gitu kan. 2 jam sampai 4 jam. Ya Allah lama banget gitu kan, kayak lama banget teh. Iya emang rata-rata segitu, semoga aja cepet katanya gitu kan. Itu jam setengah 8 kan. Terus udah gitu langsung gitu sakit banget, ya Allah itu luar biasa sakitnya, kayak berapa kali lipat dari kontraksi alami gitu. Nah udah itu, tapi ya coba relax, coba tarik nafas gitu kan, kayak demi anak gitu kan ya, ini bentar lagi lahir gitu kan ya. Sampai sempet kayak udah ngantuk banget kan, aku bilang ke suami tuh sampai di jam berapa tuh kayak nggak kuat, aku bilang gitu kan, tuh udah lemes banget capek. Terus suami kayak bilang kuat nggak boleh gitu, kuat. Aku sampai yang minta maaf ke mama minta maaf, ini takutnya susah lahirin, ada apa dosa ke mama gitu kan. Sampai aku dikirimin air doa dari Uyut, dari mertua aku, biar aku cepet lahiran, karena kan itu lama banget kontraksi awal dari Sabtu pagi sampai ke Minggu pagi baru naik 1 pembukaan, baru 2 pembukaan kan, sampai itu malam masih belum. Nah udah kayak gitu aku sampai jam 9-an gitu ya, ini kayak ada yang mau keluar, aku bilang gitu kan. Terus pas suami lihat, itu kepalanya kayaknya rambutnya hitam-hitam gitu kan. Udah gitu panggil bidannya, panik kan suami. Udah gitu panggil bidannya, jangan ngeden katanya gitu kan, namanya sakit. Iya nggak mau ngeden, cuman ini kayak refleks aja namanya, itu kan dikasih obat rangsang otot rahim ya, keluar sendiri janinnya kan, pengen keluar sendiri gitu kan, udah dorong sendiri gitu janinnya, bukan sengaja ngeden kan, emang gak kuat. Sudah gitu nanti kalau ngeden vaginanya bengkak, nggak bisa lahiran normal gitu kan. Cuman kan gak semudah itu gitu. Udah gitu miring disuruh miring, kakinya dikepitin gitu kan biar si kepalanya gak keluar. Teteh sama teteh aja tuh lahirannya, nggak boleh, harus tunggu dokternya di mana, bentar lagi nyampe katanya gitu kan. Udah gitu jam setengah 10 kurang, jam 10 pas gitu ya, pokoknya jam 10 kurang dokter udah datang. Jadi si proses lahiran aku tuh kan pakai masker, tetap pakai masker kan lagi zaman covid, dan posisinya tuh jadi di pas bagian lutut aku tuh, pas bagian melahirnya tuh pakai mika gitu, pinggir mika, karena kan zaman covid lahirannya gitu, jadi turut cuma pegangan sama suami aja di sebelah aku. Ini udah mau keluar kata dokter gitu kan, emang cepet banget. Aku 3 kali ngeden gitu, alhamdulillah keluar. Itu ngerasa gitu ngeplong banget, sampai yang semua hilang rasa sakitnya gitu kan. Anak aku udah nangis teriak kencang, langsung disimpan di dada aku, IMD kan, IMD. Terharu banget gitu, kayak ya Allah ini anak aku gitu kan. Ngasih nggak nyangka gitu aku punya anak. Jadi sedih. Nah udah gitu sambil di sini, sambil suami aku ngazanin gitu. Udah gitu dibersihin dulu ya anaknya, dibersihin, dibawa ke ruang kamar bayi gitu kan. Aku dibersihin dulu segala macam, terus itu capek banget. Pokoknya udah beres itu, udah aku langsung kalau udah bisa pipis nanti langsung pindah ke ruangan rawat inapnya. Nggak lama di situ aku pipis, udah aku pipis aku pindah ke rawat inap. Itu aku langsung tidur pules banget, pules. Aku belum ketemu lagi anak aku, pokoknya di situ tidur pules. Besok paginya alhamdulillah aku udah namanya normal ya, alhamdulillah cepat. Aku udah bisa turun jalan, aku pipis, aku pup. Aku udah langsung pipis, aku pup juga. Paginya tuh mandi kan, cuman emang masih sakit, suami yang bersihin darahnya waktu itu, darah nifasnya. Tapi emang pelan-pelan kan jalan dan lain-lainnya, karena emang masih sakit jahitannya. Cuman alhamdulillahnya aku udah bisa pup, udah bisa pup lancar gitu. Barulah aku ketemu sama anak aku, baru aku susuin pagi-pagi itu, dianterin bayi akunya. Sedih banget sih, dan gak akan pernah terlupakan gitu. Nah di sini yang lagi menunggu kelahiran, jangan takut dengan nanti dilakukannya induksi. Induksi serem banget, induksi gini-gini. Sebenarnya pas praknya gitu nggak seserem itu gitu kan. Kita positifnya aja kalau
induksi itu untuk melancarkan persalinan. Apapun metodenya, apapun yang dilakukannya itu untuk melancarkan persalinan, untuk melancarkan janin kita keluar gitu kan, biar kita cepat ketemu sama anak kita gitu. Jadi dari maaf tadi anak aku bangun tapi udah tidur lagi. Nah jadi tips dari aku ketika dilakukannya induksi itu harus tenang kita ya, jangan terlalu panik, relax, pikiran kitanya harus positif, harus kayak ini biar cepet lahiran, ini biar cepet janinnya keluar, ini buat kebaikan ibunya, kebaikan anaknya gitu. Itu pikiran kita ya, karena memang pada kenyataannya dilakukan induksi itu demi kebaikan kita dan juga janin kita. Nah, dan yang penting ketika dilakukan induksi memang nyerinya lebih hebat dibanding kontraksi alami. Tapi kita juga harus pintar-pintar buat memanage nyerinya itu, distraksinya. Distraksinya yang pertama relaksasi nafas dalam. Jadi kayak kita tarik nafas, keluarin itu benar-benar harus pikiran kita yang harus lebih tenang gitu, kayak tarik nafas, tahan dulu, baru keluarin. Itu emang sedikit banyaknya mengurangi si nyerinya gitu, mengurangi. Terus support sistemnya, support dari si suaminya, support dari suami, dari orang terdekat. Nanti ditemenin sama siapa? Nah kebetulan waktu itu aku ditemenin sama suami kan, cuman pas lahirannya itu ditemenin sama suami. Tapi ketika pas latihan lagi kontraksinya aku ditemenin sama suami. Jadi suami aku yang megangin ini, ngelus-ngelus, sama aku yang ngelapin makan gitu aja terus. Karena dipegang ini terus itu much better banget, jadi itu bikin lebih nyaman, lebih mengurangi molesnya. Jadi pak suaminya harus sabar, apalagi pas lagi nyeri istrinya nada bicaranya agak gimana ketika dibilangin, karena emang situasinya kan lagi nggak kondusif. Jadi dimaklum, sabar juga gitu kan, dibantu istrinya, kasih support, kasih semangat. Kalau istrinya udah kayak lelah, ayo bisa bun, bisa gitu kan, kayak buat anak kita, pegang, semangat gitu kan, physical touchingnya. Karena itu tuh penting banget buat ibu, apalagi dalam masa-masa perjuangan melahirkan gitu, kayak dielus-elus gitu kan, kayak omongannya gitu kan, pujiannya itu penting banget. Nah yang utama juga nih, ketika pada saat mau mendekati lahiran itu penting banget istirahat gitu. Jadi di sini posisi aku kan karena ini majunya 1 bulan kan, aku belum cuti, aku belum istirahat, itu bukan dalam keadaan aku libur gitu. Jadi aku udah kerja capek, gak ada istirahat semalaman sampai besoknya, gak tidur siang gak apa, itu capek banget. Itu yang ngebuat si bukaan aku tuh mentok, jadi sedikit-sedikit majunya karena akunya udah kelelahan, karena akunya udah capek gitu kan, yang ngebuat jadi harus dikasih induksi gitu. Jadi buat moms yang mau lahiran lagi kerja dari HPL-nya, coba udah cuti berapa hari atau seminggu sebelumnya gitu kan, untuk mempersiapkan diri gitu kan. Kayak penting banget loh, harus istirahat, harus kita dalam kondisi fit gitu kan. Karena aku pun pas ngeden tuh takutnya nggak kuat, tapi alhamdulillah dikasih kekuatan gitu. Dan makanya emang penting banget harus istirahat. Jangan gak apa-apa lah nanti cutinya sambil nunggu pas mulus lahiran, jangan. Jadi emang harus persiapkan diri juga gitu, persiapin mentalnya, fisiknya juga gitu. Jadi itu emang penting banget pas mau ngelahirin, kitanya harus benar-benar sehat gitu. Jadi semoga di sini yang mau melahirkan diberi kemudahan, diberi kelancaran, sehat ibu dan bayinya. Amin Allahumma. Oke, jadi segitu pengalaman melahirkan aku, mungkin panjang banget ya. Jadi aku ini kasih part 1 part 2-nya. Ini udah selesai. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video aku. Jadi pelajaran juga buat teman-teman yang mau melahirkan dalam waktu dekat ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Juga share jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.